tapi begitu banyak yang aku temui, satu pun nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Ya mungkin kalau mereka bisa menjelaskan, mungkin saya kuatkan lagi iman saya kepada Tuhan gitu kan. Cuman nggak ada gitu. Di situ saya udah mulai oleng juga kan. Cuman ya tahu sendiri lah kan, imani saja gitu. Kayak gitu. Itu sih. Iya. Kalau semua tumbang semua di tangan cuma 25 orang. Mestinya Banyu mah juga tarik ulur waktu itu, Banyu mah nyenang-nyenangin dikit lah. Gitu lah. Banyu mah terlalu ya nyenang-nyenangin dikit. Ya gimana ya? Ya Bang Zuma sih ya. Ya pokoknya gitu lah bisa dibilang. Kalau nggak salah siapa ya itu? Masih ingat nggak Banyu Mak? Terakhir siapa ya? Yang ke-25 itu. Siapa itu ya? Lupa aku itu. Dia mah nggak nyampe 10 menit langsung mengundurkan diri gitu kan. Yang terakhir itu kalau nggak salah ya. Ya intinya gini. Ya aku suruh menghujat yang jelek-jelekin Nabi, jelek-jelekin Allah tadi gitu. Ya pokoknya bikin room itu sehancur-hancurnya gitu. Memang sih aku dosa banget di saat itu, memang aku akui. Memang dosa banget itu. Ya karena tidak sepengetahuan, karena aku tidak tahu itu apa gitu kan. Ya nggak tahunya sendiri. Dan aku pun nggak habis pikirnya itu ya kenapa ya aku bisa, maksudnya itu dari membenci terus tiba-tiba suka gitu kan. Bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk mencari sensasi segala macam, bukan gitu ya. Inilah yang benar itu gitu ya. Terus dari adik juga kan memperlakukan aku tuh seperti kayak nggak dendam atau apa gitu. Di situ bikin aku tuh kayak ya udah deh, ya inilah ajaran kasih itu. Karena perubahannya tuh banyak gitu yang aku temui. Itu sih. Oke, Masya Allah. lanjut. Siap Bang Andi. Jadi memang teman-teman ya, kalau kita melihat bahwasanya ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, kadang banyak penghalang, banyak rintangan, tantangan gitu kan. Sama seperti ketika Kak Olan masih di keyakinan sebelumnya gitu kan. Banyak serangan di mana-mana, banyak, termasuk banyak cercaan ya kan, yang datang ke saya juga. Banyak yang DM, teman-teman, banyak yang DM gitu. Kau host tidak berguna, kau host apa, kau itu host melindungi penghujat, kau itu host yang tidak becus, bla 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 dan segala macam. Banyak kali DM ke saya tuh. Inspirasi ini ada permintaannya, ini harus saya perdengarkan. Beliau yang minta setelah Banyu tadi ngaji, ini dia responnya. Siap. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Hati saya tidak bisa tidur kalau tidak dengar suara. Sudah 3 surat, 3 video saya sudah kumpulkan. Makasih Bang Zuma, bergetar hati saya. Nggak tahu yang lain nih disuruh baca nggak ada keset, nggak ada meningkat imanku. Ya, saya nanti tidur sebentar baru tahajud. Makasih ya Bang Zuma. Ya itu aja, lanjut. Mantap. Masya Allah. Beda, kalau saya sama Bang Inspirasi suruh ngaji Quran lah. Kita nangisnya karena nangis kasbon nggak lunas, beda. Jauh. Kalau itu beda kasus itu, Ustaz Hanafi. Beda kasus itu. Iya. Jadi
salah satu tanda saya yakin bahwa Kak Olan ini betul-betul itu kan betul-betul akan tidak lama lagi gitu. Karena saya katakan pada saat itu sama Kak Olan gini, Kak Olan kayaknya tahun ini Natal terakhirmu deh kalau saya. Iya, aku pernah ngomong gitu, betul. Iya. Terus aku bilang kayak gini kan, oh nggak bisa karena masih ada Tuhan Yesus di hatiku, aku bilang kayak gitu. Betul. Kan? Terus tidak lama kemudian Kak Olan ngomong gini dengan canda tawanya, hehe Tuhan Yesus. Kan? Aduh. Tapi tidak lama kemudian apa ya? Memang sih firasat saya kuat bahwa hidayah itu walaupun kita mau bertahan sekuat apapun, doktrin sekuat apapun yang dimiliki orang tersebut, kalau datang hidayah itu datang tepat pada waktunya, itu sudah pasti hidayah itu akan masuk ke dalam hati seseorang yang betul-betul yang mencari kebenaran itu di mana. Karena kebenaran itu absolut, kebenaran itu sudah mutlak. Yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Seperti itu teman-teman. Ya, Bang Zuma, aku boleh request nggak? Request apa? Bang Zuma. Tapi saya sapa dulu ya Kak Ulan ya ini. Bang Dedi Sihombing monitor, Bang Dedi. Iya Bang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang Dedi. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, Alhamdulillah. Tadi Ana baru masuk. Ini Kak Olan yang baru mualaf ya? Betul Bang, betul. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayahnya kepada Kak Olan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan jalan yang lurus kepada Kak Olan. Tadi Ana mendengar Kak Olan belum sholat juga ya Kak Olan? Ya belum. Oh, maaf Kak Olan ya kan. Bukannya Ana atau bukannya aku itu mau menasihati ataupun aku bukan orang yang juga yang pintar beragama, tapi ada di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Ketika kalian tidak sholat, ketika kalian meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kalian samalah dengan orang kafir. Ya, aku sudah tahu apa maksudmu itu. Gini iya, ya, Kak. Tidak bisa itu saya jelaskan di sini. Ya, karena iya, makanya itu. Bang Dedi. Ini konteksnya beda. Konteksnya beda, jangan seperti itu. Jangan langsung mengklaim orang. Gak boleh Bang, gak boleh. Banyak mungkin yang belum saya ketahui, tetapi gini, bukan berarti saya tidak sholat itu saya meninggalkan iman saya, bukan, karena banyak faktor yang saya hadapi, cuma tidak bisa segubris di publik ini gitu loh. Ya mungkin Bang Andi tahu itu. Betul. Sepakat. Kalau saya paham Kak Ulan, paham. Gitu. Jangan langsung ngegas, agak lain kau Dedi. Nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya gitu, aku suka diajarin, cuma jangan ini gitu. Saya paham. Di belakang itu saya diajarin loh sama Bang Handi gini-gini. Saya minta pendapat loh dari orang-orang gitu loh. Betul. Bukan tidak minta pendapat, cuman ada sebab penyebabnya gitu. Kenapa saya belum sholat? Karena ada sebabnya. Tuhan Mama ketahui kok itu. Betul. Nggak usah ditanggapi dulu untuk Dedi. Setiap yang mu'alaf ya, kalau Dedi mendengar di bawah, setiap mu'alaf itu mengalami ujian-ujian
dari keluarga, dari lingkungannya. Ada saatnya dia nggak bisa melaksanakan salat itu karena ujian itu. Tapi ujian itu nggak mungkin pula dibeberkan satu persatu di sini. Ini yang harus kita pahami. Kondisinya dia ingin salat, tapi kondisinya nggak memungkinkan gitu. Ada saudara-saudara kita tuh yang mu'alaf sampai ditendang sama orang tuanya. Sampai dia melaksanakan salat itu dia siap bersunat, ditendang itu yang disunat itu. Jadi di situ kita harus paham kondisinya. Jadi jangan ujuk-ujuk juga, bukan olannya nggak mau menerima dan nggak paham. Karena juga guru-guru yang di atas juga pada mengingatkan, mengajarkan begitu. Ya, Dedi ya harus paham situasi dulu baru kita ini memberi masukan. Ya, lanjut. Ya. Siap Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pita. Bahkan Bunda ya. Lanjut. Ya. Bahkan Bunda, ini saya ceritakan ya. Bahkan Bunda, saya berbohong loh dengan keimanan saya gitu loh. Saya berbohong, menutupi. Jangan sampai apa yang kejadian terhadap keluarga saya terjadi kepada saya. Saya punya anak, saya perempuan. Kalau laki-laki bebas, laki-laki bisa loh kemana aja. Bawa baju satu, pergi kemana-mana bisa. Saya perempuan, nggak mungkin dong anak saya gondol gitu loh. Terpaksa saya tutupi keimanan saya dengan beberapa faktornya itu gitu loh. Seandainya terjadi kepada saya seperti itu, saya bisa apa gitu loh. Benar, karena nggak semua itu mulus saja jalan pada saat saudara-saudara kita yang mu'alaf ini berbagai macam tantangan yang mereka hadapi. Untuk kuat aja mereka menghadapi kondisi-kondisi yang ada, itu kita udah bersyukur gitu. Biar bertahap dulu gitu. Bertahap mereka untuk melaksanakan ya gini Bunda, saya bilang Bunda ya, saya mualaf ini Bunda, saya tidak menerima uang ya. Siapapun yang bersedekah sama saya dengan cara dia kasih saya uang, saya tidak akan terima. Tetapi kalau dia memberikan saya sejadah, dia memberikan saya itu seperti kain sholat, saya terima, saya kirim alamat saya gitu loh. Saya bilang loh sama Bang Andi seperti itu. Tapi kalau uang, saya tidak menerima uang. Jadi jangan dibilang saya masuk muslim ini saya cari uang. Bukan, saya punya uang, saya banyak uang. Nggak perlu bilang-bilang saya masuk muslim, saya mengharapkan uang segala macam. Tidak ya. Itu dari hati saya dan saya tidak punya paksaan itu. Dipaksa siapapun. Dan saya tidak menerima bantuan uang dari siapapun. Udah. Itu saya tegaskan gitu. Biarinlah komentar orang, jangan direspon banget Olan. Yang penting istiqomah, kuat dalam menghadapi tantangan. Kalau harapan Bunda secara ini, Olan kuat menghadapi apa-apa yang akan menjadi tantangan untuk kehidupan Olan, anak-anak Olan juga bisa tetap dekat dengan Mama. Semoga beliau juga cepat sehat. Olan juga bisa berkumpul dengan yoga dengan mamanya. Bunda paham banget awal-awal yoga dengan semua itu. Bunda, ya, terima kasih Bunda. Bunda komunikasi terus juga sama Rifa. Ya. Kepental. Ya Allah ya Karim. Insyaallah. Benar, sedikit tentang masalah ilmu tentang sholatnya orang mu'alaf ya teman-teman. Di dalam hukum fikih al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Maka untuk seperti kasus-kasus mu'alaf gitu loh, selama dia posisi dalam hati bukan berarti dia itu udahlah saya nggak sholat gitu, maka itu tidak bisa dihukumi posisinya yang tadi seperti akhi Dedi bilang,
Ya, yang dimaksud daripada orang Islam tapi tidak mau sholat itu ma bainal kafir wal mu'min as-shalah. Itu. Jadi harus melihat rujukan dari fikihnya. Jadi bukan berarti ya ujuk-ujuk setiap orang tuh udah mau mu'alaf dia, masuk Islam dia. Wah, kalau nggak sholat kafir. Fahami dulu ketika orang melakukan suatu amalan ibadah, bila tidak dilakukan dengan ilmu, ibadahnya mardudatun la tuqbalu, tidak diterima. Lalu bagaimana seorang yang mu'allaf secara dia belum mengerti tentang mengenai masalah syarat rukun wudu, syarat rukun sholat? Ya, proses pertama adalah bagaimana caranya, kan gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk dakwah langsung, wah udah mu'allaf, udah masuk Islam nggak sholat, wah kafir lagi. Ustadz kiai macam apa yang modelnya kayak gitu? Nah inilah yang namanya kalau ngaji dakwah itu. Jadi orang-orang yang beragama tapi literlek cara baca tentang masalah itu ya kayak gini hasilnya. Jadi banyak orang yang mu'alaf tiba-tiba ketemu dengan Islam-Islam yang kayak gini itu jadi kayak, ya udahlah gue kafir lagi aja kalau gitu. Nah, hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Jadi ngopinya kalau kata Bang Zuma yang jauh lagi, ngajinya baca kitabnya kurang banyak gitu, kurang banyak. Jangan ujuk-ujuk orang baru mu'alaf kemarin, baru berapa hari mu'alaf tiba-tiba, waduh, gue kafir lagi nggak sholat. Kemudian belum tahu gimana ini. Aduh. Ya Allah, Bagaimana orang tidak balik lagi, Ustaz Hanafiah? Ketemu kau nggak sholat, kau maaf kau. Itu siapa? Ya Allah. Nabi Muhammad itu dakwahnya itu orang yang di luar maunya masuk ke dalam. Nabi Muhammad tuh pengen yang di luar supaya jadi muslim. Ini ada orang baru mu'alaf berapa hari malah dicasur kafir lagi. Kau umat Nabi apa kau umat siapa kau? Aduh, gue bingung gue kalau status TikTok nih, bingung gue. Tahu ngajinya di mana, mondoknya di mana. Makanya ngaji itu teman-teman, jangan kiainya jangan cuman al Google, al YouTube, al Facebook, al Instagrami. Mondok yang bener gitu loh, mondok di pesantren apa gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam mana orang nggak mu'alaf jadi kafir lah? Rasulullah tuh pengen orang kafir jadi muslim. Ini orang baru mu'alaf berapa hari udah dijas kafir, kau nggak sholat kau. Dia nggak tahu gimana wudu, gimana sholat, kau bilang kafir kau. Cemana kau ngajinya kau? Malah dibawanya nggak tahu tentang hadis, asbab urut nggak tahu kau. Ngaji lagi lah. Capek aku ngomong sama ustadz yang kiainya al Google, al YouTube ini, al Facebook, al Instagram ini. Aduh, lanjut. Siapa dengarkan? Ini aja nih. Ini dari mualaf juga nih ngomong didengerin. Bilang itu jangan ngegas woy dengan Olan. Dia tidak tahu berapa besar risikonya untuk menjadi mu'alaf, bukan gampang. Jangan begitu. Asalkan dia sudah Islam, biarkan dulu. Berapa banyak itu orang Islam yang tidak sholat? Banyak. Kau pikir kau seperti malaikat? Jangan begitu sesama Islam. Tuh, dari mu'alaf aja begitu loh, maklumi. Iya, betul Bang Handi, betul. Dia pikir kali gini kali Bang Handi, mu'alaf gitu loh. Udah langsung sholat. Takutnya dia sholat di belakang orang anak-anak kecil yang kalau sholat tuh kan bercanda. Kan nggak tega ngeliat mu'alaf tendang-tendangan. Karena ngeliat anak kecil, sholatnya nendang nih gitu kan. Aduh, salam dah orang-orang. Iya. Izin host, Stefan mau naik lagi host. Iya, tunggu dulu Bun. Saya sapa dulu ini Ade Hasian. Apakah ini akun kecilnya Ade Hasian? Ade Hasian monitor. Monitor Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Hasian gimana? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya seorang muslim Bang. Siap. Oke. Saya bisa nanya sedikit sama Bang Zuma Bang? Insya Allah kalau beliau monitor, karena di bawah ada Hinor yang tadi barusan mualaf. Mbak Hasian itu mau naik dulu bentar, mungkin ada yang mau disampaikan.
Oke, gini Bang, walaupun 2 atau 3 bulan terakhir itu aku sering nontonin Bang Zuma gitu kan, sering downloadin juga gitu video-video Bang Zuma di YouTube gitu, sebagai penguat iman juga sih salah satunya. Tapi semenjak sering nonton, kayak ada timbul suatu pertanyaan gitu loh Bang di hatiku. Jadi gini Bang, bukan aku meragukan keyakinanku sebagai seorang Islam ya, sebagai seorang Muslim. Tapi aku tuh bertanya gini aja, menurut keyakinan kita, Allah itu kan maha mengetahui gitu ya. Dari awalnya alam semesta ini diciptakan sampai nanti hari kiamat, Allah mengetahui semuanya gitu. Nah, kenapa alasan, gimana ya maksudnya? Apa sih tujuan Allah gitu, maksud dibalik semua kejadian-kejadian di alam semesta ini? Contohnya, semua sesuatu itu atas izin dari Allah ya. Nah, kenapa sampai Allah itu mengizinkan dengan adanya terciptanya agama Kristen gitu. Terus kenapa segala sesuatunya kan kayak aku dengar-dengar dari Bang Zuma itu si Nabi Isa itu kan sudah ngomong nih, waspadalah kepada penyesat yang menyamar dengan menggunakan nama dia gitu kan. Nah itu kan jauh dari sebelum kejadian. Sedangkan Allah sudah ibaratnya sudah ngomong nih ke Nabi Isa bahwa bakal ada penyesat-penyesat. Nah kenapa Allah mengizinkan itu kalau ujung-ujungnya bakal ada cukup ya Mbak, udah dipahami gitu. Mbak, kepanjangan Mbak, udah dipahami, saya rasa dipahami Ustaz Hanafi. Silakan Ustaz. Teman-teman yang dirahmati Allah, buat teman-teman Muslim, saya selalu mengulang-ulang sangat sederhana yang mengganggu pikiran kita, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Misalnya Allah itu kan maha tahu ya, lalu untuk apa kok ada agama lain dan segala macam gitu kan. Teman-teman, karena kita tuh mengaitkan pengetahuan Allah itu dengan tempo, dengan waktu, dengan ukuran manusia. Teman-teman, buat Allah itu tidak ada yang namanya kemarin, tidak ada yang sekarang, tidak ada masa yang akan datang. Berbeda adanya alam semesta ini yang terpisah-pisah. Adanya bumi, adanya matahari dengan atmosfer bumi yang berbeda, mengurai cahaya, oksigen, apapun yang ada di alam ini berbeda-beda. Tapi itu tidak berlaku buat Allah Rabbul Jalla Jalalu yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ingat, di dalam keyakinan orang yang ngaku Islam, ya yang ngaku Islam nih, maka di situ ada namanya qada dan qadar. Maka ada kalimat, kalau kita belajar kitab, ada al-insan bainal musayyar wal mukhayyar, karangan daripada seorang ulama yang luar biasa. Manusia itu ada takdir yang dia nggak bisa ngerubah, tapi ada takdir yang dia bisa merubahnya. Allah itu menciptakan surga itu karena kalimat dia ada yang mengiyakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah juga menciptakan neraka itu karena ada yang menidakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Kita nggak bisa, ada takdir yang kita nggak bisa ngerubah. Contoh, saya mau lahir jadi rakyat Cina, Amerika, Singapura, nggak bisa karena kita udah terlahir. Tapi kita ada sesuatu yang memang kita bisa merubah. Kalau kita mau merubah, saya milih ayah inilah Pak Jokowi, nggak bisa. Ayah kita sudah yang ada gitu loh. Nggak bisa kita ngerubah itu. Tapi kita bisa merubah ke depannya. Kamu mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau apa, itu pilihan di kamu sekarang ini. Kau mau beriman juga nggak ngefek ke Allah. Kamu mau kafir pun nggak ngefek sama Allah. Allah itu nggak butuh sama makhluk. Tapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Satu dunia beriman kepada Allah tidak akan mungkin menambah kemuliaannya Allah Rabbul Jalla Jalaluh.
Satu dunia kafir sama Allah tidak akan mungkin merugikan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Kalau bahasa kitanya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kamu mau melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu pengen melakukan kejahatan, kejahatan pun berimbas untuk dirimu sendiri. Justru karena Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, Allah ciptakan seluruhnya agar kiranya manusia itu bisa memilih. Kamu mau apa? Ya, kamu mau gimana? Sudah dikasih sama Allah panca indera ini bukan hanya penglihatan, tapi juga ada pendengaran, juga ada pengecap, juga ada perasa, dan bahkan ada akal. Yang mana semua kelengkapan yang Allah berikan ini adalah tujuan kita untuk mencari sesuatu. Makanya di dalam diri manusia itu ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Kita bisa mengetahui ini benar atau tidak sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Kita bisa melihat, walaupun penglihatan kita terbatas, tapi itu dikasih itu. Nah, itulah hikmah di balik semuanya. Kenapa Allah harus menciptakan ada surga, ada neraka, ada muslim, ada Yahudi, Nasrani, Majusi yang nyembah matahari, bulan, bintang, nyembah api. Itu disuruh sebagai ujian buat kita semuanya untuk mencari yang namanya kebenaran. Bukan berarti Allah tidak sayang, justru Allah menciptakan ini, Allah Maha Tahu. Untuk memilih semuanya, mana di antara orang-orang yang benar-benar dia menggunakan akalnya. Gitu, Bunda. Sementara itu aja. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin saya singkat aja. Hanya ada satu dinul atau agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Islam. Selain itu noi. Satu. Kedua, iblis lah yang merasuki orang-orang berpikir bebas untuk membuat agama baru. Ya monggo. Ada surga, ada neraka. Silahkan memilih. Itu dari saya. Baik, siap. Makasih Bang. Terima kasih atas jawabannya. Oke, udah paham Bang. Makasih ya Bang. Saya izin turun Bang. Ya, Asian, Anda pilih mana? Surga dan neraka? Surga dong Bang. Ya, surga. Kalau surga itu Islam atau di luar Islam? Islam. Ya udah selesai, nggak usah urus yang lain lagi. Lanjut, makasih. Oke. Ya, saran saya Bunda Hasian perdalami lagi akidahnya. Saya buka komal kok kalau hari Minggu jam 7 waktu Indonesia Barat karena saya tinggal di Jakarta. Silahkan masuk komal-komal. Bunda Hasian ingat ya teman-teman, mobil khusus seluruh teman-teman. Saya selalu katakan energi orang itu menular. Ya. Kumpullah sama komal-komal yang mendatangkan pengetahuan. Jangan masuk komal-komal yang nggak jelas. Karena energi orang itu menular. Kamu adalah hasil dari lingkungan kamu. Karena lingkungan kamu itu membentuk dirimu, membentuk kebiasaanmu hingga nasibmu. Maka jika lingkungan kamu baik, kamu akan baik. Tapi jika lingkungan kamu buruk, kamu akan ikut buruk dan semakin buruk. Lingkungan yang sama hanya akan menciptakan nasib yang sama. Maka teman-teman, jika kamu ingin mengubah nasibmu, maka ubahlah lingkunganmu. Almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai sikap agama temannya. Maka hendaklah ia mengetahui dengan siapa ia berteman. Kalau masuknya ke komal-komal yang Islamnya kadang ngomongin agama, ngomongin ini nggak jelas, nggak ada referensi. Dia ngambil rujukan dari mana? Menurut saya, menurut akal saya. Hei, emang situ penting. Masuk ke komal-komal yang dia jelas. Dia dulu mondoknya di mana, lulusan pondok dari mana, ngajinya di mana. Ada referensi karena agama itu riwayat. Nggak bisa ngomong tentang agama itu. Menurut saya, siapa sih itu? Emang penting. Karena agama itu riwayat. Kita kata guru kita, guru kita kata guru kita, guru kita kata guru kita, sampai tabi'in, sampai kata sahabat, sampai kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak akan mungkin berkata-kata in huwa illa wahyu yuha dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Saran saya, Bunda Hasian yang Islam termasuk Muslim di bawah semuanya, masuklah ke komal-komal yang posisinya mendapatkan pengetahuan tentang akidah lebih baik. Jangan masuk komal-komal yang gak jelas gitu. Allah Ta'ala alam bisawab gitu. Siap, makasih Bang. Insya Allah selalu istiqomah Bang. Terima kasih Bang. Pacarnya belum pacarnya belum. Iya, jadi ini teman-teman ada ini. Kita naikkan dulu.
ada yang mau disampaikan sama ya gimana Dek? Ya jadi maaf tadi kepental ya Bang semuanya, Pak Ustadz semuanya. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih. Digedein suaranya Dek. Kecil suaranya, kecil suaramu. Halo. Kedengaran nggak Bang? Dengar. Lanjut. Saya banyak mengucapkan terima kasih buat kita semua yang ada di sini, Bang. Saya juga nggak mengurangi rasa hormat saya. Saya juga punya kesibukan lain untuk menafkahi diri saya sendiri apa gitu. Maksudnya bukannya apa. Saya pamit Bang. Di lain apa nanti saya tetap join nanti Bang ya. Itu aja yang mohon bimbingannya. Semuanya Abang ya. Bila ada saya yang salah semenjak kita komal tadi saya minta maaf. Di situ ada kali nggak? Ada kali nggak di situ? Hah? Ada kali nggak? Ada kali nggak? Sungai ada sungai di situ? Ada kan? Nggak ada. Oh kalau umpama ada sungai di situ kau langsung nyemplung. Bismillah ya Allah mandi hadas besar. Kau nyemplung langsung itu supaya hilang itu yang namanya kekafiran masa lalu. Atau kau mandi saja pakai shower atau pakai gayung. Niat saya mandi hadas besar kan Allah. Sudah keren kalau kayak gitu. Sudah Ustaz Hanafi. Kalau ada waktu kau bahkan bisa. dia tadi udah sholat Jumat Ustaz Hanafi. Oh ya, ya udah Iya. ikut aja dulu lah. Kalau belum tahu pokoknya ikut aja. Sholat aja udah ikut aja. Orang ruku, orang sujud, orang udah kelar assalamualaikum kau selonjor. Ada orang tidur kau ikut aja tidur di situ. Ada orang makan di masjid kau ikut. Gitu ya. Gak usah pusing sudah. Gitu. Lanjut. Sehat selalu. Terima kasih Bang. Oke Bang ya. Iya Dek. Negara Indonesia siap. negara hukum. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pula dia ini. Cemana dia bisa makan pula dia. Turun. Iya Dek, iya siap. Ya Christian, monitor. Ya. Gimana Bre? Gimana? Selamat malam, saudara. Malam, saudara. Gimana kabar sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Mantap. Aslinya dari mana Bang? Saya dari Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Itu Jawa Timur di Kalimantan ya? Wow. Sumatera itu. Iya. Gak apa-apa santai-santai lah kita di sini. Iya, santai. Iya betul. Iya. Jawa Timurnya mana Bang? Kita dari Madura Bang. Abang Jawa Timurnya mana Bang Christian? Oh, saya dari Kediri. Oh Kediri. Oh dari Kediri. Dari Kediri Ustaz Hanafi. Kenapa Kediri Bang? itu kalau tidak salah di Tanya Bang Inspirasi tanya dia itu. Kenapa orang Jawa Timur kok bisa Kristen? Kenapa milih Kristen gitu? Tanya Bang Inspirasi. Iya. Kok bisa gitu ceritanya Bang Christian? Gejala awalnya itu kayak gimana? Bentar ya. Ya siap. Saya ingin menanggapi mu'alaf dulu gimana? Boleh ya? Bebas, di sini bebas. Ya. Oke. Saya menanggapi tentang mu'alaf ya, yang mungkin yang viral itu Olan itu ya. Menurut saya Olan tuh backgroundnya Kristen ya Bang? Dulu. Kristen ya. Oke. Betul. Jadi menurut apa yang saya alami secara pribadi ya, bagaimana mengenal Tuhan ya. Yang jelas kemungkinan besar Olan pada waktu Kristen ya, karena mungkin lahir dari keluarga Kristen lah, sehingga dalam proses kehidupannya mungkin hanya sebatas Kristen casing gitu ya, tidak masuk kepada dimensi rohani begitu. Artinya dimensi rohani itu adalah di mana seseorang menerima Yesus hidup baru, gitu, menerima Yesus hidup baru, ya,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, ini memang ada dimensi rohani ya. Masuk Banyuma, empuk. Ya, dimensi Kristen. Nah, sehingga kondisi seperti inilah kopinya dibikin kental dulu Gurunda. Kopinya dikentalin dulu Gurunda. Ya, lanjutkan. Yang dialami oleh Olan ya. Jadi belum benar-benar dalam tingkat penghayatan yang dalam untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Itu dasar yang mungkin belum terjadi dalam hidupnya, hanya sebatas dia orang Kristen ya. Ini dasar sebelumnya. Kemudian dia bisa mualaf ya, mungkin saya akui apologet Islam seperti Bang Juma itu hebat, luar biasa ya di dalam menggoreng ajaran Kristen supaya kelihatan begitu ya. Kemudian ini halo? Iya, halo? Ya. Sehingga Olan mualaf itu sebenarnya dia belum tahu ya siapa sih sebenarnya Allah dan Rasulnya. Belum tahu sebenarnya dari konteks sejarah loh ya, kita ngomong konteks sejarah ya, bagaimana munculnya seorang nabi yang dari Arab ini ya. Dan itulah yang jadi penyebab utamanya, yaitu penyebab dari sebelum mualaf dan mau mualaf itu. Yang kedua tadi belum tahu Allah dan Rasulnya, yang mana muncul pada abad ke-7 di Arab. Itu salah satu penyebabnya. Sehingga saya pribadi ya, mungkin sampai akhir hayat dikandung badan tidak akan mungkin mualaf, meskipun si Juma. Amin. Ya Allah, istajib lana ya Allah. Amin. Mudahan nggak masuk kayak gini ke Islam, karena Islam nggak ada yang kayak gini emang. Lanjut. Buat saya mualaf. Ya, mengapa? Masalahnya begini. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Masalahnya begini Bang. Iya, silakan Bang. Yesus adalah Tuhan. Ya. Lanjut. Tuhan bagi kodok. Saya ngomong baik ya. Enggak, Tuhan Yesus itu Tuhan bagi kodok. Dengarkan dulu Cuma. Iya, silakan Pak Mantan. Jangan Yesus emosi santai aja napa. Yesus adalah Tuhan bagi kodok. Jadi manusia ini ya, yang hadir di Israel itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab. Betul. Memang nggak ada hubungannya. Oleh sebab itu, ya, tidak ada sudut pandang yang benar keberadaan Yesus dipandang menurut Islam. Ya, yang baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Tidak ada sudut pandang yang benar. Mungkin si Cuma hafal ayat Alkitab, oke. Tetapi si Cuma menghafal ayat, mengerti ayat, dipahami menurut pikirannya yang terisi Islam pada abad ke-7 di Arab. Oke. Cukup, gantian. Cukup ya. Yesus itu juru selamat, bukan juru Kristen. Selamat dalam bahasa Ibrani itu shalom, sama dengan bahasa Islam. Jadi Yesus adalah juru Islam. Itu dulu yang Anda harus pahami. Sedangkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, Yesus ini bukan juru Kristus, bukan. Yesus ini adalah juru selamat, juru shalom, salam, Islam. Kami umat Islam bangga dengan itu. Ya, ilmu cocokmologi. Sabar dulu. Gantian kita dong. Gantian dong. Yesus itu kan juru selamat, bukan Yesus itu juru Kristus. Bukan juru Kristus Yesus itu, tapi juru Islam. Makanya dia itu melakukan prosesi ibadah
rutinitas ritualnya selayaknya kami Islam. Oke, sabar ya, sabar. Pegangan. Jadi gini, saudara. Kalau Kristen itu, sabar dulu, sabar. Ilmu Anda itu masih setai gigi dari saya. Belum ada Kristen yang mampu menghadapi saya, melawan saya, berbicara mengenai Bible. Paham? Diam dulu. Tak ajarin malam ini ya, mumpung masih ada nyawamu di dalam tubuhmu. Sabar. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Di dalam Matius 24 nomor 5. Penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti orang Yahudi wajib waspada kepada makhluk yang muncul mengaku Kristus. Kristus itu adalah makhluk yang diikuti Kristen. Makanya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya pengikut penyesat. Ambil kipas angin, putar kipas angin, nyalain kipas angin bang, di sampingnya bang. Jadi Kristen itu artinya pengikut penyesat. Itu Kristen. Kenapa demikian? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Nih coba pelototin pakai 2 mata. Buka kitabmu sekarang bung, baca Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesat berkata, akulah Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut penyesat yang bernama Kristus. Tepuk tangan dong, yang di bawah dong, tepuk tangan. Berbanggalah kalian wahai mu'allaf, karena kalian sudah meninggalkan si penyesat. Nah, sama dulu, sedikit lagi. Sehingga Yesus yang adalah nabi di tengah-tengah Bani Israel, dia datang mengaku dengan mulutnya sendiri kalau dirinya itu adalah anak manusia. Yohanes 1 nomor 51, langit terbelah dan malaikat naik turun menuju kepada aku yang adalah aku anak manusia. Tepuk tangan dong yang mu'alaf, tepuk tangan. Alhamdulillah kalian tinggalkan pengajaran, meninggalkan penyesat. Kemudian Kristus yang datang kepada Paulus di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Nabinya, utusannya, rasulnya yaitu Paulus. Kristus sang penyesat berkata melalui rasulnya yaitu Paulus. Apa katanya? Paulus katakan kepada pengikutmu, kamu menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria, tapi dari penyesat yang mengaku Kristus. Itulah yang Kristen sembah. Islam datang kemudian mewaraskan orang-orang Kristen yang masih mau kemudian waras. Silakan Anda bantah. Yang kamu sembah adalah Kristus, makanya kamu Kristen. Sedangkan Yesus itu Muslim, dia adalah orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Dan karena kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Yesus orang saleh. Yesus bukan orang Nasrani, Kristen, bukan. Yang orang Kristen itu yang Kristus tuh, yang penyesat itu. Silakan bantah saya pakai ilmu, pakai dalil. Terima kasih Bang Tina. Ya, jangan lupa cebok Bang ya. Ya, Anda benar tapi keblinger. Nah, ya, mengapa keblinger? Kamu sudah memframing ayat-ayat Alkitab menurut otakmu yang terus itu. Tadi sudah saya katakan loh ya, Yesus yang hadir pada abad pertama itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab. Maka tidak ada sukut itu menurut Islam. Gitu loh Bang, cuma yang saya kasihi di dalam Cup, jangan nangis. Bantah tentang Kristus yang kau sembah itu, silakan. Ini Bang Cuma ya. Ya, silakan Bang. Bang Cuma ya, silakan Bang Christian, penyembah Kristus, silakan. Nah, saya bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 18 sampai 31 ya. Oh, siap. Maksudnya Injil ini dicatat ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak Israel dalam kitab ini.
Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Ya, Yesaya 43 ayat 3, Akulah Tuhan Allah juru selamat. Berarti Yesus itu Allah juru selamat. Ya, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, Bang Juma yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini, dalam Yohanes ini memberikan satu kesimpulan tentang maksud Injil ditulis. Artinya begini, Bang. Jikalau Yesus bukan Tuhan, juru selamat manusia, maka tidak ada Injil yang ditulis tentang Yesus. Ini perhatikan baik-baik ya. Saya ulang lagi. Jikalau Yesus bukan Tuhan juru selamat, maka tidak ada Injil atau tidak ada kitab perjanjian baru, Bang. Oleh karena Yesus adalah juru selamat, maka ditulislah misi Yesus ini ke dunia ini. Tujuannya apa, Bang? Supaya yang dicatat ini, ditulis ini, bisa disampaikan kepada umat di seluruh dunia bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Oleh sebab itu, Bang, kalau saudaraku muslim yang saya kasih ini sering comot-comot ayat perjanjian baru untuk menunjukkan seperti katakan Bang Juma, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya, pokoknya bukan Tuhan. Itu sebenarnya seperti penumpang gelap, Bang, yang mengacak-ngacak. Wong backgroundnya munculnya ayat kitab ini loh, didasarkan Yesus dulu selamat gitu loh, Bang. Maka saudaraku muslim seperti Bang Juma tuh hebat, hafal ayat. Saya tuh nggak hafal loh, Bang. Tapi Bang Juma hebat hafal. Karena begitu hafalnya kan Bang Juma dapat cuan banyak. Cukup, jangan curhat, jangan. Cuman curhat. Udah diam, tak ajarin lagi. Udah diam, duduk yang erat ya, jangan gemeteran. Jadi gini, saudara penyembah Kristus. Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang manusia bergelar utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Makanya Yesus yang adalah nabi, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel muridnya, bukan ke Kristen ya. Kristen ini kan penumpang gelap. Ini Kristen ini muncul belakangan, penumpang gelap yang nyamar-nyamar dari ajaran nabi palsu. Dia mengatakan bahwasanya apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Di dalam Yohanes 14:31 malah dia katakan apa? Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan aku melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yesus yang adalah nabi adalah oknum yang diajarkan kemudian kepada Bani Israel untuk diimani sebagai rasul, bukan diimani seperti Tuhan, seperti layaknya ajaran Kristen yang muncul belakangan dari nabi palsu tadi. Kemudian yang perlu saudara pahami adalah Yesus ketika datang di tengah Bani Israel nih, Anda boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarlah wahai orang Israel, yang kumaksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan kita untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi juru selamat itu Tuhan mengutus kemudian hambanya yang suci Yesus untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Taurat. Tutup cerita, tak ada hubungannya dengan Kristen. Nah, Yesus adalah pihak pertama, pihak kedua adalah Bani Israel. Kristen ini pihak keberapa? Pihak ketiga dia. Kristen gak ada di situ. Kristen ini serigala, pihak ketiga. Makanya Yesus berpesan kepada pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Oke? Nah, kemudian ketika
nasihat Yesus ini tergenapi, muncul Paulus in the gang, mengajarkan bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus di dalam bilik. Pergilah Paulus ini kemudian kepada pihak kedua, tapi kemudian pihak kedua menolak. Siapa lo? Tuhan kami bukan manusia dan bukan anak manusia. Siapa lo? Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Siapa lo? Tidak ada Mesias yang jadi Tuhan, gak ada. Siapa lo? Makanya Paulus, orang cerdas ini dan licik-picik ini, menulis surat dalam Galatia 1 nomor 15, 16, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, kepada pihak ketiga, Kristen, pemakan babi dan pemakan anjing. Sehingga Paulus ini mengatakan bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Siapa non-Yahudi? Pihak ketiga. Pernah nggak Yesus mengajar kepada pihak ketiga? Nggak pernah. Pihak ketiga itu gugup, kata Yesus. Seperti saudara Kristen ini adalah anjing dia ini. Menurut Yesus, maaf, bukan menurut saya. Oke? Sedangkan wanita Kanaan aja jelas-jelas datang bertemu langsung dengan Yesus disebut anjing. Apalagi saudara Kristen yang memang pemakan anjing tiap hari, kan gitu. Jadi saudara, saya masih kembali kepada tema. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus ini adalah oknum penyesat yang Yesus Nabi yang datang kepada Bani Israel nubuatkan. Waspadalah kepada Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan Kristus palsu dan juga nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Saya ulang, Matius 24 nomor 24. Yesus berpesan kepada pihak kedua muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Ada enggak kemudian di luar pihak kedua ini pengikut Kristus? Ada, namanya Kristen. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus palsu, karena ada dua Kristus. Kristus asli adalah junjungan Bani Israel yang murid-muridnya yang melakukan Torah, dan Kristus palsu yang pengikutnya adalah pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah manusia, bla 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 dan seterusnya. Itulah Kristen. Jadi Kristus palsu pengikutnya adalah pihak ketiga yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, yang kelak akan diusir oleh Yesus. Pihak ketiga ini datang kepada Yesus. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu, Yesus? Apa kata Yesus kepada pihak ketiga? Enyahlah daripada aku, Kristian. Aku tidak mengenal kau, Kristian. Engkau adalah pembuat kejahatan, Kristian. Percuma kau ngulik-ngulik perpuluhan tiap bulan, Kristian. Itu dalil, bang. Itu data. Jadi Kristen itu pengikut Kristus, tapi Kristus palsu yang keluar dari kubur. Itulah Kristus yang kau ikuti, si setan itu. Begitu, Kristian. Lanjut. Jangan nangis kencang kali ya. Biasa aja. Sebuah kebohongan kalau jangan katakan saya bohong, bantah dalil saya supaya saya ketahuan bohong. Kalau Anda cuman curhat, cuman merepet, percuma. Bantah dalil saya, baru Anda bisa mengatakan bohong atau tidak. Silakan. Cuma diam. Saya ganti bicara lo ya. Diam. Jangan bilang bohong kalau tidak bisa buktikan, bang ya. Langsung aja. Mana dalil? Yang kau bantah itu dalil, yang kau bantah dalil. Dalilnya sudah saya baca. Apa? Yohanes 30, Yohanes 20 ayat 30-31. Oke. Yang mana itu merupakan, loh kamu kok ngomong? Enggak. Soalnya Yohanes 20:31 itu Yesus justru mengaku Mesias di situ, bang. Bukan mengaku Tuhan. Anda ngerti Mesias nggak? Mesias adalah manusia yang diurapi, kucluk, pendeta kok pembohong. Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Di situ yang pembohong kok nuduh saya. Udah lanjut aja kebohongannya, silakan. Nah, cuma pembohong. Ya, silakan saudaraku Kristian, tukang bohong, lanjut. Nah, cuma pembohong. Silakan. Bantu dirimu dengan memberikan data, silakan. Coba ini cuma Yesaya 43 ayat 3.
Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Maha Kudus berarti dia bukan makhluk yang keluar dari kubur, cuplis. Mesias itu artinya juru selamat. Mesias itu juru selamat apaan? Mesias itu manusia yang diurapi, yang diutus untuk menyelamatkan umatnya dari sang juru selamat, yaitu Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang diurapi dari kata Kristus, cuma. Iya, Harun juga Kristus. Blekop. Saul juga Kristus, Daud juga Kristus, Harun juga Kristus, bukan cuman Yesus. Sabrakokok. Itu kan Mesias. Yesus kan Mesias. Mesias itu Ibrani. Nah, iya, Kristus itu Yunani, sama doang. Ya. Udah. Kamu selamatkan dirimu, saudara Kristian, selamatkan dirimu dari Mesias palsu yang Yesus nubuatkan tadi. Silakan. Gak usah curhat. Aja tolong ukur kebenaran Kristen menurut mulut Juma. Itu aja gampang kok. Bantah dalilnya, Cak Ayu. Yesus mengatakan, Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus, datang mengaku Kristus. Dan itulah yang kau sembah, yang datang kepada Paulus. Itu loh bang, bantah dalilnya. Bantah dalil, jangan nangis mulu. Dari tadi nangis aja. Bantah dalil, bantah dalil. Ya. Silakan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka tidak muncul Kristen bang. Itu. Justru karena penyesat ini, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Matius 24 nomor 5, Kristus tersebut, hei saudara, Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 5. Kalau Yesus itu pembohong, boleh saja Kristus itu tak ada dan Kristen ini nggak ada, atau orang yang banyak ini tidak ada, disesatkan. Tapi Yesus itu kan harus dipercaya. Menurut Yesus akan datang Kristus palsu dan menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen dan bukan yang datang kepada pendiri Kristen, lalu Kristus palsu itu mana? Dan orang banyak yang disesatkan itu mana? Kan cuma Kristen. Setelah itu, sadarilah, saya di sini dengan teman-teman bukan mau menghina, merendahkan, enggak. Mau meluruskan kalian, mengangkat derajat kalian yang tadinya nyembah setan menjadi kepada menyembah Tuhannya setan. Hanya kepada dia saja engkau harus berbakti, kata Yesus. Enyahlah daripadaku. Itu kata Yesus tuh, hanya kepada dia saja. Allah saja, jangan kepada Yesus, Cak Ayu. Kristus palsu yang kau sembah itu akan ditunjang nanti sama Yesus ke neraka. Ayo. Bantah dalilnya. Jangan serang pribadi saya. Bantah dalilnya. Intinya gini aja, Bang kok. Apa itu? Bisa saya katakan gitu. Iya. Bang ini kan Muslim, Islam. Agamanya baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Yesus itu orang soleh. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bang, Yesus itu Muslim. Malah kamu takut toh saya ngomong. Bukan. Yesus itu Muslim. Coba Anda baca Yohanes 14:31. Ilmu cocok biologi itu. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus ada nggak pernah membantah perintah Tuhan yang datang kepadanya? Nggak pernah. Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Tuhan. Muslim dia. Kamu itu kafir, ingkar kepada perintah Tuhan. Kamu hanya ikut kepada perintah iblis. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu sebab kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapak? Apa keinginan iblis? Membunuh Yesus. Barang siapa yang mau membunuh Yesus dan mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai jalan keselamatan, dia adalah penyembah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 44. Bantah dalil, saudara. Anda pendeta tapi kok kayak gini ceritanya?
Pendetaku kayak unyu-unyu. Ya. Kayak anak sekolah minggu ente ini kawan. Masalahnya dalilnya gini loh Bang. Dalilnya kamu pelintir menurut otakmu. Mana yang saya pelintir? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang bahas dalil. Wah sayang, kamu ngomong kasihan nyembah iblis itu mana dalilnya? Coba, ayo. Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ya terus seperti apa contohnya? Coba. Ayo. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Dan pada saat itulah orang-orang ini, aku akan berkata kepadanya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23. Lu mau kemana? Ayo, mau kemana? Itu maknanya apa ayat itu? Itu maknanya tanda-tanda dari nabi palsu, pengikutnya kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Itu ucapan Yesus kawan, bukan ucapan saya. Akibat kamu menuhankan Allah yang bukan Tuhan. Akhirnya memahami ayat itu dulu. Kenapa larinya ke situ, Cak Ayu? Yesus itu hormat dan tunduk kepada pencipta alam semesta yang maha suci, maha tinggi. Matius 7 Bang, itu artinya justru menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Nenekmu kiper, mana ada? Kamu baca kemudian. Dulu dong. Ya, silakan. Jangan emosi, tenang. Oke, saya diam. Jangan emosi, santai aja. Akibat kamu menuhankan Allah yang sebenarnya bukan Tuhan, memang memahami Alkitab. Dari mana kamu mengatakan Allah bukan Tuhan? Dari aspek mana kau mengatakan Allah bukan Tuhan? Dari aspek mana? Dia bayi, dia pernah dibunuh, dia pernah orok, pernah dikuburkan, pernah ditombak, pernah ditampar, pernah diludahin, pernah ditelanjangin, pernah digantung, pernah dibunuh, atau apa ini? Sampai kau mengatakan Allah itu bukan Tuhan? Iya. Jangan tersinggung ya. Enggak dong. Jangan tersinggung. Kamu harus berbicara. Iya, silakan. Tapi pakai data, kalau enggak pampat pakai data, silakan. Dari mana kau mengatakan Tuhan saya bukan Tuhan? Coba. Ayo. Dari mana? Dari mana? Dari sejarah, Bang. Coba tunjukkan sejarah yang mana? Sejarahnya awal Muhammad jadi nabi yang utus siapa, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Sekarang pertanyaan saya, Nabi Musa menjadi nabi yang utus siapa? Tuhan Allah Israel Elohim. Ya sama, saya juga mengaku itu. Nah, itu cocokmologi. Ya, dari Talu. Yang pasti Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu maha suci, maha tinggi. Tuhan kami sama. Yesaya 6 nomor 15. Pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci. Ayo. Sedangkan Tuhanmu, sedangkan sembahanmu terkutuk di atas tiang salib, dibunuh sama orang-orang kafir. Itu Tuhanmu kan? Keluar dari kubur. Coba, mana dalilnya Tuhanmu keluar dari kubur? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati, agar dia menjadi mayat, supaya dia bangkit, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Baca dalil. Baca dalil, Bang. Ya, tenang. Kok saya pula yang disuruh tenang? Gimana sih? Saya pula yang disuruh tenang. Anda lah yang harus tenang. Maklum, Bang, dengan kondisi Anda itu. Oke. Sekarang saya bertanya nih, kita singkat-singkat aja, jangan terlalu banyak makan waktu. Ya. Menurut Yesus,